Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah Administrasi Pendidikan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mengenai administrasi belajar dan pembelajaran bersama kelompok 5 yang beranggotakan Nazia Julianti dengan NIM 2012100044, Syifa Safira dengan NIM 2012100049, Dita Permata dengan NIM 2012100062, dan Siti Julaiha dengan NIM 2012100063. Di sini kita akan membahas 5 sub pokok pembahasan. Mau tahu apa saja sub pokok pembahasan tersebut? Yuk kita simak videonya. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai konsep administrasi belajar dan pembelajaran, yaitu di mana administrasi belajar dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan siswa yang sesuai dengan tujuan sekolah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu kinerja sekolah. Kinerja sekolah merupakan representasi dari kinerja semua sumber daya yang ada di sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai upaya mewujudkan tujuan sekolah. Kinerja sekolah diukur dari efektivitas, kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Yang pertama itu ada efektivitas, adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran tujuan, kuantitas, kualitas waktu yang telah dicapai dalam bentuk persamaan efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Sekolah yang efektif pada umumnya menunjukkan kedekatan atau kemiripan antara hasil nyata dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada kualitas. Nah, kualitas dalam konteks sekolah adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari lulusan yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan. Misalnya seperti prestasi olahraganya, prestasi karya tulis ilmiah, dan prestasi pentas seni. Kualitas tamatan dipengaruhi oleh tahapan-tahapan kegiatan sekolah yang saling berhubungan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga adalah produktivitas. Produktivitas adalah hasil perbandingan antara output dibagi input. Baik output maupun input dinyatakan dalam bentuk kuantitas. Kuantitas output berupa jumlah tamatan dan kuantitas input berupa jumlah tenaga kerja sekolah dan sumber daya selebihnya seperti uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi, dapat diklasifikasikan menjadi efisiensi internal dan eksternal. Kalau efisiensi internal itu merujuk kepada hubungan antara output, pendidikan, atau prestasi belajar dan input atau sumber daya yang digunakan untuk memproses atau menghasilkan output pendidikan. Efisiensi internal sering diukur dengan biaya efektivitas, sedangkan efisiensi eksternal yaitu hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan kemanfaatannya atau keuntungan kumulatif yang didapati setelah kurun waktu yang panjang di luar sekolah. Analisis biaya manfaat merupakan alat utama untuk mengukur efisiensi eksternal. Kemudian, inovasi. Inovasi adalah proses kreatif dalam mengubah input, proses, dan output agar dapat sukses dalam menanggapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan internal dan eksternal di sekolah. Inovasi selalu memberi nilai tambah terhadap input, proses, maupun output yang ada. Kemudian kualitas kehidupan kerja, yaitu merupakan kinerja sekolah yang ditunjukkan oleh ukuran-ukuran tentang bagaimana warga sekolah merasakan hal-hal seperti pekerjaan, kemanfaatan, kepastian, keadilan, kondisi kerja, teman kerja, peluang untuk maju, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu moral kerja. Moral kerja adalah tingkat baik buruknya warga sekolah terhadap pekerjaannya yang ditunjukkan oleh etika kerjanya, kedisiplinannya, kejujuran dan kebersihannya, kerajinannya, komitmennya dan tanggung jawabnya
hubungan kerjanya, dan jiwa kewirausahaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada output. Output pada proses pembelajaran dilakukan oleh sekolah tersebut mengerucut pada 3 ranah. 3 ranah tersebut yang akan membentuk pola keberhasilan pembelajaran pada diri peserta didik, meliputi bentuk kemampuan yang menurut taksonomi Bloom seperti yang dikutip oleh Mosley, Chaton, Rosgidan dalam artikelnya yaitu Dasar-dasar Psikologi Pendidikan, yang telah mengklasifikasikan dalam 3 domain, yaitu yang pertama ada cognitive domain, di mana di sana meliputi mengetahui, memahami, dapat menerapkan, menganalisis, mensistensis, mengevaluasi. Kemudian yang kedua ada affective domain. Hal yang tersebut dalam kemampuan afektif ini adalah yaitu menerima, menanggapi, menghargai, membentuk. Kemudian yang ketiga ada psikomotorik domain. Hal yang termasuk dalam kategori kemampuan psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut otot dan kegiatan fisik. Jadi tekanan kemampuan yang menyangkut koordinasi saraf otot, menyangkut penguasaan tubuh dan gerak. 3 ranah dan pengklasifikasian kemampuan tersebut membantu pendidik untuk menentukan langkah yang harus dilalui dalam proses atau kegiatan belajar mengajar. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Tujuan dan manfaat administrasi belajar dan pembelajaran menurut Arah Hidayat. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan pembelajaran, proses pembelajaran yang paikem, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang profesi guru sebagai manajer pendidikan atau konsultan manajemen pendidikan. Dan yang keempat, teratasi berbagai masalah mutu pendidikan. Selanjutnya, komponen-komponen administrasi belajar dan pembelajaran yang di dalamnya terdapat 7 komponen. Yang pertama, ada kurikulum, yang kedua guru, ketiga siswa, keempat metode pembelajaran, kelima materi, keenam media pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Nah, berdasarkan komponen-komponen administrasi, belajar dan pembelajaran di atas, seluruhnya memiliki peran penting di dalam pelaksanaan belajar dan pembelajaran di sekolah dan di madrasah. Dari semua komponen administrasi belajar dan pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki saling keterkaitan dan kuat. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan belajar dan pembelajaran di sekolah dan madrasah sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga memiliki peran sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang wajib dan mutlak. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pelaksanaan administrasi kurikulum belajar dan pembelajaran. Kurikulum merupakan segala kegiatan dan pengalaman pendidikan dan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh peserta didiknya, baik itu kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pengalaman peserta didik di sekolah diperoleh melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun kegiatan-kegiatan guru dalam administrasi kurikulum belajar pembelajaran di sekolah maupun di masa madrasah, diantaranya ialah yang pertama, kegiatan administrasi kurikulum yang berkaitan dengan tugas guru. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru di dalam administrasi sekolah diantaranya pembagian tugas pembelajaran,
Pembagian tugas biasanya dilakukan melalui kegiatan rapat guru pada awal tahun pelajaran atau menjelang awal semester baru. Yang kedua, pembagian tugas guru dalam membina kegiatan ekstrakurikuler di dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan di luar jam pelajaran seperti pramuka, koperasi unit kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kegiatan administrasi kurikulum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Adapun kegiatan guru dalam administrasi kurikulum di dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya meliputi penyusunan jadwal pembelajaran, penyusunan program pembelajaran kegiatan, penyusunan program pembelajaran, pengisian daftar kemajuan kelas, kegiatan mengelola kelas, laporan hasil belajar, serta kegiatan bimbingan dan penyuluhan kegiatan. Pelaksanaan selanjutnya ialah pelaksanaan administrasi siswa. Nah, administrasi kesiswaan merupakan kegiatan yang berawal dari pencatatan siswa, dari proses penerimaan siswa, hingga siswa tersebut menyelesaikan sekolah sampai lulus. Di dalam administrasi kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar. Di antaranya yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan di dalam perencanaan dan pengembangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, intelektual sosial, ekonomi minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai wahana kegiatan yang beragam, sehingga siswa memiliki wahana untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut pada kognitif, tetapi juga diperhatikan ranah efektif dan psikomotorik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pelaksanaan administrasi metode belajar dan pembelajaran. Metode belajar merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi pengetahuan. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu diantaranya metode ceramah, diskusi, demonstrasi, resitasi, percobaan, metode karya wisata, dan lain sebagainya. Yang sering kita gunakan dalam metode belajar dan pembelajaran ini yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah ini merupakan metode yang paling sering digunakan karena tidak membutuhkan banyak alat. Selanjutnya yaitu materi mengenai pelaksanaan administrasi materi belajar dan pembelajaran. Jadi di sini guru perlu mengembangkan bahan ajar, diantaranya ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum. Artinya, bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pengalaman atau pengetahuan sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan administrasi media belajar dan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari administrasi belajar dan pembelajaran karena media pembelajaran memiliki banyak manfaat, baik guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, serta media pembelajaran digunakan sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dari macam-macamnya, media pembelajaran terdiri dari media visual, media audio, dan media audiovisual. Nah, ketiganya ini memiliki peran penting dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran di sekolah dan di madrasah. Penggunaan media pembelajaran disesuaikan
dengan materi yang diajarkan, sehingga dengan media yang sesuai dengan materi belajar akan menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Baik, di sini saya akan memaparkan bagian materi pelaksanaan administrasi evaluasi belajar dan pembelajaran. Istilah evaluasi sendiri dalam bahasa Inggris yaitu evaluation, merujuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Kemudian, evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian, pelaksanaan evaluasi pembelajaran ini bisa dilakukan dengan tes maupun non-tes. Yang pertama ada dengan tes. Di sini ada 3 macam tes. Ada tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes sendiri merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes lebih bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Kemudian yang pertama ada tes diagnostik. Tes diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta tes, sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Kemudian yang kedua ada tes formatif. Dari kata form yang merupakan kata dasar dari istilah formatif, maka evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa atau peserta tes telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Kemudian yang terakhir ada tes sumatif. Tes sumatif ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Kemudian ada pelaksanaan dengan menggunakan non-tes. Yang pertama ada skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Kemudian yang kedua ada kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal dengan hak angket. Pada dasarnya, kuesioner ini sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diberikan tes atau peserta tes ya. Kemudian yang ketiga ada daftar cocok. Daftar cocok ini merupakan deretan pertanyaan yang biasanya itu singkat-singkat. Kemudian yang dimana responden atau peserta tes yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda centang atau tanda checklist di tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat ada wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari peserta tes dengan tanya jawab sepihak. Kenapa dikatakan sepihak? Karena peserta tes tidak diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kemudian yang kelima ada observasi. Observasi atau pengamatan ini adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Kemudian yang terakhir ada riwayat hidup. Riwayat hidup ini adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam kehidupannya. Nah, dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi atau penguji tes akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dimulai atau peserta tes. Nah, dari administrasi evaluasi pembelajaran di atas dapat dijelaskan bahwa evaluasi pembelajaran tidak hanya untuk mengevaluasi pembelajaran melalui tes, melainkan untuk mengevaluasi perkembangan sikap, motivasi, minat, serta keterampilan yang menunjang terhadap perkembangan peserta didik di sekolah. Setiap pelaksanaan administrasi pasti terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Nah, di sini ada faktor pendukung dari administrasi belajar dan pembelajaran.
Di antaranya yang pertama yaitu ada hardware atau komponen perangkat keras, seperti ruangan belajar, peralatan praktik, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini meliputi kurikulum, program pengajaran, manajemen sekolah, sistem pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu brainware, komponen perangkat untuk berpikir. Apa saja sih? Yaitu menyangkut keberadaan guru, kepala sekolah, anak didik, dan orang-orang yang terkait dalam proses pendidikan itu sendiri. Kemudian di sini ada faktor penghambat administrasi belajar dan pembelajaran. Pertama, guru yang monoton. Kenapa dikatakan monoton? Karena keterbatasan penguasaan metode dan media pembelajaran, sehingga guru ini kaku dalam pembelajarannya, sehingga tidak tersentuh motivasi belajar terhadap peserta didik. Yang kedua, guru tidak mengembangkan kurikulum secara kreatif. Kemudian yang ketiga, biaya untuk meningkatkan kualitas melalui pelatihan guru. Peningkatan kualitas guru ya melalui pelatihan guru gitu. Kemudian yang keempat, keterbatasan pengetahuan, terutama guru ini ya dalam pengelolaan dan administrasi belajar dan pembelajaran di sekolah. Kelima, kurangnya profesionalisme guru dalam mengelola kelas. Kemudian yang keenam, ada pendidikan yang bagus tetapi membutuhkan dana yang mahal untuk sarana prasarana belajar yang berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan belajar peserta didik yang bervariasi, sehingga guru ini membutuhkan tenaga ekstra untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan belajar peserta didik. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok 4 sampaikan mengenai materi administrasi belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.